Kenapa sampai kita sebagai rakyat itu sudah tahu kita ditipu, tapi masih juga tetap mau memilih dia sebagai pemimpin kita, begitu. Selamat datang kembali di Pikirindo, cara berbeda menyampaikan pendapat. Kali ini saya ingin membahas tentang narasi jalanan, sebuah puisi yang saya tulis juga dan sudah diterbitkan di media pikirindo.com. Di media itu saya sudah menulis beberapa puisi, kumpulan puisi kritik sosial. Jadi salah satu puisi di dalam kumpulan puisi itu ada satu puisi judulnya Narasi Jalanan. Narasi jalanan ini ingin menggambarkan tentang sesosok pemimpin yang penuh dengan janji yang ada yang ditepati dan ada yang tidak ditepati. Jadi puisinya begini, teman-teman. Narasi jalanan. Sepintas terdengar seperti suara buih di bebatuan. Nadanya menyejukkan hati tanpa irama yang mati. Kau juga pasti terpesona sampai jatuh. Katanya selalu lembut dengan janji tanpa henti. Berusaha untuk meyakini walau hanya ilusi. Jalanan ini jadi saksi atas ucap dari lidah tak bertulang. Teriakannya membabi buta sampai semua terpana. Tentang aku yang kalian butuhkan. Tentang aku bukan penipu 5 tahunan. Tentang aku adalah utusan. Jalanan ini menjadi bukti kuat. Teriak histeris. Ramai bagai petir menggelegar hebat. Membius keraguan hati rakyat. Selalu begitu. Dari dulu juga begitu. Rakyat selalu terpikat. Perubahan hanyalah kursi manja di gedung mewah. Rakyat tetap begitu saja. Jalanan itu dulu hanyalah bukti peninggalan janji manis yang terasa pedis. Rakyat selalu dibutakan oleh paras dan rayuan tanpa batas. Sayang seribu sayang, masih tertipu dengan nada merdu. Dalam irama nada yang selalu sama. Narasi jalanan hanyalah rayuan belaka bagi pria menggoda pujaan hati. Selalu terbuai dan terjatuh, lalu mendekat kembali tanpa ragu walau tertipu lagi. Itu dia bunyi puisi Narasi Jalanan yang sudah saya tulis di media pikirindo.com. Jadi puisi ini menggambarkan sosok pemimpin yang sudah terpilih, dan ketika dia terpilih ya janji-janjinya itu hanya seperti ilusi, fata morgana yang dia sampaikan, tetapi sebenarnya tidak nyata. Ada, tapi tidak nyata. Seperti itu, janji-janji manis. Pertanyaan saya begini, apakah para calon pemimpin, kandidat-kandidat, calon-calon legislatif yang akan bertarung di pesta demokrasi 2024 ini akan menjadi petarung yang seperti itu? Petarung dengan janji-janji seperti fata morgana yang pada akhirnya hanya membuat luka bagi rakyatnya sendiri. Padahal sebenarnya rakyatnya itu sudah memilih dia karena memang percaya dengannya. Tetapi
pada akhirnya ya mengecewakan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali, sehingga di dalam narasi jalanan itu saya menulis bahwa ya rakyat selalu terpikat ya, walau tertipu terus begitu. Sehingga di puisi narasi jalanan ini juga bisa menjadi bahan refleksi bagi kita sebagai rakyat, supaya ketika kita memilih pemimpin, kita harus betul-betul mencari tahu sedalam-dalamnya apakah dia itu layak tidak menjadi perwakilan kita, menjadi pemimpin kita. Jangan sampai pada akhirnya itu bisa mengecewakan kita. Saya mengakui bahwa setiap kandidat calon ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi untuk kepentingan bersama, untuk situasi kepentingan bersama, kita harus betul-betul memilih pemimpin yang notabene dia bisa mewakili kita, bisa menjadi pemberi warna baru bagi kita, pencerah, penyelesai masalah. Itu harapan kita sebagai rakyat. Ya, tetapi faktanya di bangsa kita ini tidak semua pemimpin seperti itu. Banyak yang hanya penuh dengan janji. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan besar dalam pikiran saya, kenapa sampai kita sebagai rakyat itu sudah tahu kita ditipu, tapi masih juga tetap mau memilih dia sebagai pemimpin kita begitu. Itu refleksi kita sebagai rakyat, sehingga kita tidak boleh tertipu lagi. Kita betul-betul harus bisa menjadi rakyat yang cerdas dalam konteks memilih pemimpin. Kita harus betul-betul selektif memilih pemimpin, karena kalau kita salah memilih pemimpin, ya kita tidak boleh protes kalau ya pemimpin kita menipu kita lagi, karena kita dengan tahu dan mau ya memilih dia sebagai pemimpin kita. Sehingga kita harus betul-betul bisa merefleksikan diri, merefleksikan para calon pemimpin kita, agar kita bisa memilih yang terbaik dari semua calon yang ada. Itu penjelasan singkat berkaitan dengan puisi narasi jalanan. Semoga kita menjadi rakyat yang cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan lupa, pilihlah pemimpin yang terbaik menurut refleksi Anda.